Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dosa manusia tidak dimulai dari zina, tidak pula dari musik, apalagi dari hiburan. Ia dimulai dari penolakan terhadap hukum Allah, dari hasad yang dibiarkan hidup di dalam hati, dan dari satu pembunuhan yang mengubah arah umat manusia selamanya. Kisah ini bukan tentang Qabil dan Habil semata. Ini adalah kisah tentang kita, tentang bagaimana dosa kecil yang dianggap wajar perlahan berubah menjadi kerusakan besar yang diwariskan lintas generasi. Dan di tengah gelapnya fase awal itu, Allah menghadirkan seorang nabi yang jarang dibicarakan, namun memegang peran penting dalam menjaga tauhid manusia, Nabi Syith alaihi salam. Jika Anda ingin memahami bagaimana kerusakan umat bermula, bagaimana syaitan bekerja secara bertahap, dan mengapa menjaga iman seringkali lebih berat daripada sekedar berubah, maka kisah ini tidak boleh dipotong di tengah jalan. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita menundukkan hati sejenak. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan jauhkanlah kami darinya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kisah ini sekedar cerita bagi kami, tetapi jadikan ia peringatan yang menghidupkan iman, membersihkan hati dari hasad, dan menguatkan kami untuk tetap istiqomah di atas jalan-Mu. Kisah ini tersusun dalam beberapa bagian, dan setiap bagian saling terhubung. Jika terputus, pelajarannya akan timpang. Karena itu, simak hingga akhir, bukan untuk mencari sensasi sejarah, tetapi untuk memahami pola kerusakan manusia, agar kita tidak mengulanginya di zaman kita sendiri. Semoga Allah memberi kita pemahaman, dan menjadikan ilmu ini sebagai hujjah untuk kita, bukan atas kita. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Awal konflik keturunan Adam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama. Ia bukan hanya asal-usul biologis manusia, tetapi juga pembawa wahyu dan penegak syariat di masa awal kehidupan manusia di bumi. Posisi ini penting ditegaskan sejak awal, agar kisah Qabil dan Habil tidak dipahami sebagai konflik keluarga biasa, melainkan sebagai peristiwa keagamaan pertama yang memiliki dampak panjang dalam sejarah umat manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada mereka. Dalam fase awal ini, jumlah manusia masih sangat terbatas. Karena itu, Allah menetapkan syariat khusus yang berbeda dengan syariat setelahnya, yaitu sistem pernikahan anak-anak Nabi Adam secara silang. Setiap kelahiran umumnya berupa anak kembar laki-laki dan perempuan, dan seorang laki-laki dari satu kelahiran diperintahkan menikah dengan perempuan dari kelahiran lain. Sistem ini bukan karena kebolehan mutlak, tetapi karena darurat syar'i pada masa itu. Dan hukumnya berakhir ketika manusia telah berkembang dan syariat baru diturunkan. Disinilah awal ujian itu terjadi. Qabil, salah satu putra Nabi Adam, menolak ketetapan yang telah Allah perintahkan. Penolakan ini bukan semata persoalan keinginan pribadi, tetapi sudah masuk ke ranah keberatan terhadap hukum Allah. Ia tidak ridho dengan pembagian yang ditetapkan dan merasa lebih berhak menentukan pilihannya sendiri. Sikap ini menjadi titik awal kerusakan, karena inti dari ibadah adalah tunduk dan patuh, bukan memilih hukum sesuai selera. Dalam sebagian asar disebutkan bahwa penolakan Qabil berkaitan dengan ketertarikannya terhadap saudara kembarnya sendiri, sementara ia tidak menerima pasangan yang ditetapkan untuknya. Namun, rincian nama dan detail fisik tidak dijadikan pijakan utama, karena Al-Quran tidak menjelaskan hal itu secara rinci.
Yang menjadi fokus adalah sikap batin Qabil, yaitu ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah dan munculnya rasa hasad terhadap saudaranya. Hasad inilah yang oleh para ulama dijelaskan sebagai penyakit hati pertama dalam sejarah manusia. Hasad bukan sekedar tidak suka, tetapi keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, meskipun dirinya sendiri tidak mendapatkannya. Dalam kasus Qabil, hasad bercampur dengan kesombongan dan penolakan terhadap hukum Allah, sehingga melahirkan konflik yang lebih besar. Setan memiliki peran penting dalam memperkeruh keadaan ini. Setelah gagal menggoda Nabi Adam dan Hawa secara langsung, setan mengalihkan strateginya kepada keturunan mereka. Ia tidak datang dengan ajakan terang-terangan untuk durhaka, tetapi dengan memutar logika keadilan. Setan membisikkan kepada Qabil bahwa ia dizolimi, bahwa aturan itu tidak adil, dan bahwa ia lebih berhak menentukan pilihannya sendiri. Pola ini menjadi ciri khas godaan setan sepanjang sejarah, menampilkan maksiat sebagai bentuk pembelaan diri dan kebenaran. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi Adam alaihi salam menawarkan solusi yang adil dan bersifat ibadah, yaitu dengan mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa kurbannya diterima, maka dialah yang berada di pihak yang benar. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam sejak awal diarahkan kepada pengembalian perkara kepada Allah, bukan kepada emosi atau kekuatan. Qabil dan Habil pun mempersembahkan kurban masing-masing. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menerima kurban dari salah satu dari mereka dan menolak kurban yang lain. Penerimaan ini bukan karena jenis atau nilai materi kurban tersebut, tetapi karena ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Habil berkurban dengan hati yang tunduk dan ikhlas, sementara Qabil melakukannya dengan hati yang dipenuhi keberatan dan kedengkian. Penolakan kurban Qabil bukanlah bentuk kezoliman, tetapi konsekuensi dari kondisi batinnya sendiri. Namun, alih-alih melakukan muhasabah dan memperbaiki niat, Qabil justru semakin tenggelam dalam hasad. Dari titik inilah, konflik berubah dari perselisihan hukum menjadi ancaman fisik yang kelak berujung pada dosa besar berikutnya. Bagian ini menegaskan bahwa akar konflik Qabil dan Habil bukan pada perempuan, bukan pada kurban, dan bukan pada perbedaan rizki, melainkan pada penyakit hati, hasad, kesombongan, dan penolakan terhadap ketetapan Allah. Inilah fondasi dosa manusia yang pertama, yang dampaknya terus berulang dalam berbagai bentuk hingga akhir zaman. Pembunuhan pertama dan dampaknya. Setelah peristiwa kurban, konflik antara Qabil dan Habil tidak mereda. Justru pada fase inilah, ujian batin Qabil mencapai puncaknya. Al-Quran secara tegas mengabadikan dialog yang menunjukkan perbedaan mendasar antara dua sikap manusia dalam menghadapi ketetapan Allah. Qabil melontarkan ancaman pembunuhan, sementara Habil merespons dengan prinsip iman dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 27-29 bahwa Habil berkata kepada saudaranya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Sikap Habil ini bukan karena kelemahan fisik atau ketakutan duniawi, tetapi karena kesadaran iman dan tanggung jawab akhirat. Pernyataan Habil ini menunjukkan prinsip penting dalam Islam. Seseorang boleh dizolimi, tetapi tidak dibenarkan melakukan kezoliman sebagai balasan.
Habil memahami bahwa membunuh adalah dosa besar yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Ia juga menyadari bahwa dosa pembunuhan tidak hanya merugikan korban, tetapi akan memberatkan pelakunya dengan dosa sendiri dan dosa orang lain yang dizolimi. Namun, peringatan ini tidak melunakkan hati Qabil. Al-Quran menjelaskan bahwa hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, lalu ia pun melakukannya. Dengan peristiwa ini, Qabil menjadi pelaku pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Ini bukan sekedar catatan kriminal pertama, tetapi tonggak awal rusaknya hubungan sosial manusia akibat penyakit hati yang tidak diselesaikan. Setelah pembunuhan itu terjadi, Qabil tidak serta-merta mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kemenangan, dan tidak ada pembenaran. Yang muncul justru kebingungan dan penyesalan. Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan kisah Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Qabil bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang mengurus jenazah, karena sebelumnya kematian dengan kekerasan belum pernah terjadi. Melihat gagak tersebut, Qabil berkata dengan penyesalan, "Celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Kalimat ini menunjukkan bahwa penyesalan Qabil lebih banyak tertuju pada ketidakmampuannya mengatasi akibat perbuatannya. Bukan penyesalan karena telah melanggar perintah Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa penyesalan tidak selalu berarti taubat, jika tidak disertai kesadaran dosa dan kembali kepada Allah. Dampak pembunuhan ini tidak berhenti pada diri Qabil. Nabi Adam dan Hawa mengalami kesedihan mendalam. Mereka bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga menyaksikan bagaimana keturunan mereka mulai menyimpang dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi dengan keadilan. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa kesedihan Nabi Adam berlangsung lama, namun rincian emosional tidak dipastikan karena tidak ada nas yang sahih secara rinci. Yang jelas, peristiwa ini menjadi peringatan keras pertama dalam sejarah kenabian tentang akibat dosa besar. Lebih jauh lagi, pembunuhan Habil menjadi preseden buruk bagi umat manusia. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih bahwa setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosanya, karena dialah orang pertama yang membuka jalan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak berhenti pada pelakunya saja, tetapi bisa terus mengalir selama perbuatannya ditiru oleh orang lain. Dari peristiwa ini tampak jelas bahwa pembunuhan bukanlah dosa yang muncul secara tiba-tiba. Ia didahului oleh serangkaian penyakit hati, hasad, kesombongan, penolakan terhadap nasihat, dan ketidakmauan untuk bertaubat. Ketika penyakit-penyakit ini dibiarkan, maka dosa besar menjadi terasa wajar, bahkan dianggap sebagai solusi. Bagian ini menegaskan bahwa kerusakan sosial terbesar bermula dari kerusakan batin individu. Pembunuhan Habil bukan sekadar tragedi keluarga, tetapi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia, bahwa mengabaikan penyakit hati dan bisikan syaitan akan membuka pintu kejahatan yang dampaknya meluas lintas generasi. Inilah fondasi kedua dari kerusakan manusia setelah penolakan terhadap ketetapan Allah, yaitu menghalalkan kejahatan demi memuaskan hawa nafsu. Kelahiran Nabi Syith dan peralihan kenabian. Peristiwa pembunuhan Habil meninggalkan dampak besar dalam kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya. Al-Quran tidak merinci keadaan emosional Nabi Adam setelah kejadian tersebut. Namun, para ulama sepakat bahwa peristiwa itu merupakan musibah besar yang menandai perubahan fase kehidupan manusia. Bukan hanya karena hilangnya seorang anak yang soleh, tetapi karena terbukanya pintu kejahatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan karunia
berupa kelahiran seorang anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Syith. Dalam sebagian riwayat dan athar disebutkan bahwa nama Syith memiliki makna pemberian atau anugerah yang dipahami sebagai pengganti atas kehilangan Habil. Penamaan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan secara biologis semata, tetapi sebagai pengganti peran dalam menjaga agama dan ketaatan di tengah keturunan Adam. Penting untuk ditegaskan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit kelahiran Nabi Syith maupun detail kehidupannya. Informasi tentang beliau banyak bersumber dari athar para sahabat dan penjelasan ulama tafsir, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dicantumkan dalam karya-karya tafsir klasik. Karena itu, penyebutan beliau sebagai nabi dijelaskan sebagai pendapat mayoritas ulama, bukan klaim tanpa dasar. Dalam riwayat-riwayat tersebut, Nabi Syith digambarkan sebagai sosok yang berbeda dibandingkan sebagian keturunan Adam lainnya. Ia dikenal memiliki ketakwaan, kecerdasan, dan kesungguhan dalam memegang ajaran yang diwariskan ayahnya. Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi yang masih hidup pada masa itu berperan langsung dalam mendidik dan membimbing Syith serta mempersiapkannya untuk memikul amanah besar. Peralihan kepemimpinan dari Nabi Adam kepada Nabi Syith tidak digambarkan sebagai peristiwa yang penuh konflik atau perebutan kekuasaan. Sebaliknya, ia berlangsung secara tertib dan berlandaskan wahyu. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa Nabi Adam menyerahkan amanah kenabian, ilmu, dan kepemimpinan kepada Syith menjelang wafatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenabian bukan warisan biologis semata, tetapi amanah ilahi yang diberikan kepada hamba yang dipilih. Salah satu aspek penting dalam kehidupan Nabi Syith adalah penerimaan suhuf. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah menurunkan 104 suhuf dan 50 diantaranya diturunkan kepada Nabi Syith. Para ulama hadis membahas riwayat ini dengan kehati-hatian, namun banyak yang menerimanya sebagai penjelasan tentang luasnya ilmu dan ajaran yang diberikan kepada Nabi Syith, meskipun tidak sampai pada derajat Al-Quran. Suhuf-suhuf tersebut berisi ajaran tauhid, hukum-hukum dasar, dan nasihat moral yang dibutuhkan manusia pada masa awal kehidupan di bumi. Ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya pembunuhan pertama, Allah tidak membiarkan manusia tanpa bimbingan. Justru pada fase inilah, bimbingan diperkuat agar penyimpangan tidak semakin meluas. Nabi Syith menjalankan perannya sebagai pemimpin umat dengan pendekatan yang stabil dan teratur. Tidak terdapat riwayat sahih yang menyebutkan bahwa pada masa beliau terjadi penyimpangan besar atau konflik terbuka di kalangan pengikutnya. Hal ini dipahami oleh para ulama sebagai indikasi bahwa kehadiran Nabi dan ilmu wahyu memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas moral masyarakat. Di sisi lain, keturunan Qabil mulai menempuh jalan yang berbeda. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci pada fase ini, benih-benih penyimpangan yang telah muncul sebelumnya terus berkembang. Perbedaan arah ini kelak akan menjadi pembeda besar antara dua kelompok manusia, mereka yang berpegang pada wahyu dan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Bagian ini menegaskan bahwa kelahiran Nabi Syith bukan sekedar kelanjutan garis keturunan, tetapi merupakan fase pemulihan setelah kerusakan besar. Allah menunjukkan bahwa setiap penyimpangan akan diikuti dengan peringatan dan bimbingan selama manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Peralihan kenabian dari Adam kepada Syith juga menjadi contoh awal tentang pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu dan wahyu, bukan kekuatan atau jumlah pengikut. Dengan demikian, Nabi Syith menempati posisi penting dalam sejarah manusia sebagai penjaga ajaran tauhid setelah terjadinya dosa besar pertama. Ia menjadi penghubung antara fase awal penciptaan manusia dan fase berikutnya, di mana ujian kehidupan akan semakin kompleks dan tantangan terhadap iman semakin beragam. Dua komunitas, Gunung Syith dan Lembah Qabil. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam dan beralihnya kepemimpinan kepada Nabi Syith alaihissalam,
kehidupan manusia memasuki fase baru. Pada fase ini mulai tampak perbedaan yang semakin jelas antara kelompok manusia yang berpegang pada wahyu dan kelompok yang menjauh darinya. Perbedaan tersebut bukan sekedar perbedaan tempat tinggal, tetapi mencerminkan perbedaan arah hidup, nilai, dan orientasi keagamaan. Dalam sejumlah athar dan penjelasan ulama tafsir disebutkan bahwa pengikut Nabi Syith menetap di wilayah pegunungan, sementara keturunan Qabil tinggal di daerah lembah dan dataran rendah. Pembagian tempat tinggal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, namun para ulama memahami bahwa pemisahan ini terjadi sebagai bentuk ikhtiar menjaga agama dan akhlak, mengingat kerusakan yang mulai tampak pada keturunan Qabil sejak peristiwa pembunuhan Habil. Komunitas yang dipimpin oleh Nabi Syith dikenal sebagai masyarakat yang berusaha menjaga ajaran tauhid dan syariat yang diwariskan dari Nabi Adam. Mereka menjadikan ibadah sebagai bagian penting dalam kehidupan, memelihara adab dalam pergaulan, serta menjadikan ilmu sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan. Kehidupan mereka berlangsung sederhana dan tertib, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran bahwa ketaatan kepada Allah merupakan fondasi utama keberlangsungan umat. Sebaliknya, keturunan Qabil berkembang di wilayah lembah dengan corak kehidupan yang berbeda. Dalam athar yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa di kalangan mereka mulai muncul penyimpangan moral, seperti berlebih-lebihan dalam berhias, mempertontonkan kecantikan, serta menjadikan syahwat sebagai pusat orientasi hidup. Fenomena ini kemudian dikenal dalam istilah syariat sebagai tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan dan daya tarik secara berlebihan tanpa batasan yang dibenarkan. Penting ditegaskan bahwa gambaran ini bukan generalisasi mutlak terhadap setiap individu dalam keturunan Qabil, melainkan deskripsi umum tentang arah budaya yang berkembang di komunitas tersebut. Tidak semua penyimpangan terjadi sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap. Kerusakan moral tidak muncul dalam satu malam, melainkan tumbuh perlahan seiring melemahnya pengawasan iman dan ketiadaan bimbingan kenabian. Absennya Nabi di tengah keturunan Qabil memiliki dampak yang signifikan. Tanpa wahyu yang membimbing dan tanpa otoritas keilmuan yang kuat, norma-norma agama perlahan tergeser oleh kebiasaan dan hawa nafsu. Apa yang awalnya dianggap tidak pantas, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Proses ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan bimbingan ilahi secara terus-menerus, bukan hanya pada fase krisis besar. Sementara itu, komunitas Nabi Syith di pegunungan berusaha menjaga jarak dari praktek-praktek yang berpotensi merusak akhlak. Pemisahan tempat tinggal ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai bentuk saddu dzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan. Dengan menjaga lingkungan, mereka berusaha menjaga iman, karena lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia. Namun, perbedaan fisik dan budaya antara dua komunitas ini lambat laun menimbulkan rasa penasaran. Manusia memiliki kecenderungan untuk tertarik pada sesuatu yang asing dan berbeda. Ketika generasi baru tumbuh tanpa pengalaman langsung menyaksikan dampak dosa besar di masa lalu, kewaspadaan mulai berkurang. Inilah celah yang kelak dimanfaatkan oleh syaitan untuk memperluas pengaruhnya. Bagian ini menunjukkan bahwa kerusakan umat tidak selalu diawali dengan penolakan terang-terangan terhadap tauhid. Seringkali ia dimulai dari pelonggaran adab, normalisasi penyimpangan, dan hilangnya figur pembimbing. Pemisahan antara Gunung Syith dan Lembah Qabil menjadi contoh awal dalam sejarah manusia tentang bagaimana lingkungan dan kepemimpinan menentukan arah sebuah komunitas. Dengan demikian, dua komunitas ini bukan hanya representasi geografis, tetapi simbol dari dua pilihan hidup, berpegang pada wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Perbedaan ini akan semakin tajam pada fase berikutnya ketika tipu daya syaitan mulai masuk melalui pintu yang tampak sepele, namun berdampak besar terhadap akhlak dan struktur sosial manusia. Tipu daya setan, musik, pandangan, dan zina.
Setelah terbentuknya dua komunitas yang berbeda arah antara pengikut Nabi Syith dan keturunan Qabil, setan melihat peluang besar untuk memperluas pengaruhnya. Strategi yang digunakan tidak berubah sejak awal penciptaan manusia, yaitu menyesatkan secara bertahap, melalui perkara-perkara yang tampak ringan dan tidak langsung berlabel dosa besar. Setan memahami bahwa manusia jarang tergelincir sekaligus ke dalam kejahatan besar, tetapi sering jatuh karena meremehkan dosa kecil yang terus diulang. Dalam sejumlah athar dan penjelasan ulama tafsir, disebutkan bahwa setan mendatangi komunitas keturunan Qabil dengan menyamar sebagai manusia. Riwayat-riwayat ini tidak dipahami secara harfiah sebagai kepastian bentuk fisik, melainkan sebagai penjelasan tentang cara setan memasukkan pengaruhnya melalui manusia yang menjadi perantara. Ia tidak datang sebagai pengajak maksiat secara terang-terangan, tetapi sebagai pembawa hiburan dan kebiasaan baru. Salah satu pintu yang dibuka adalah pengenalan hiburan yang melalaikan, berupa suara, nyanyian, dan aktivitas yang menyibukkan manusia dari zikir dan ibadah. Dalam konteks ini, musik tidak dipahami sebagai isu seni secara mutlak, tetapi sebagai alat pelalaian yang mengalihkan perhatian manusia dari tujuan penciptaannya. Ketika hiburan menjadi pusat aktivitas dan menghabiskan waktu, kesadaran terhadap Allah perlahan melemah. Bersamaan dengan itu, praktik tabaruj yang telah ada sebelumnya semakin diperkuat. Hiburan dan perayaan menjadi ajang mempertontonkan diri, membuka peluang pandangan yang tidak terjaga. Dalam Islam, pandangan bukan perkara sepele, karena ia merupakan pintu masuk ke dalam hati. Ketika pandangan dilepas tanpa kendali, syahwat akan mengikuti, dan akal sehat menjadi lemah. Pada fase inilah muncul interaksi antara pemuda dari komunitas Nabi Syith dan perempuan dari keturunan Qabil. Dalam riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan adanya perbedaan karakter fisik antara kedua komunitas tersebut, yang kemudian menimbulkan ketertarikan satu sama lain. Riwayat ini disampaikan sebagai deskripsi fenomena sosial, bukan sebagai standar penilaian moral atau fisik manusia. Rasa penasaran yang awalnya muncul karena suara hiburan, berkembang menjadi keinginan untuk melihat lebih dekat. Beberapa pemuda dari komunitas Nabi Syith turun ke lembah untuk menyaksikan apa yang sebelumnya hanya mereka dengar. Tanpa disadari, langkah ini membuka pintu interaksi yang sebelumnya dihindari demi menjaga adab dan akhlak. Interaksi yang tidak dibatasi oleh aturan syariat dengan cepat berubah menjadi hubungan yang melampaui batas. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa inilah awal terjadinya perzinahan dalam sejarah manusia. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari rangkaian sebab yang saling berkaitan. Kelalaian, pandangan bebas, campur baur tanpa batas, dan lemahnya pengawasan iman. Perzinahan ini melengkapi rangkaian penyimpangan yang telah terjadi sebelumnya, setelah pembunuhan dan tabaruj. Syaitan berhasil mencapai tujuannya dengan tidak memulai dari zina, tetapi dari hiburan dan kebiasaan yang dianggap wajar. Ini menjadi pelajaran penting bahwa dosa besar seringkali merupakan ujung dari proses panjang yang diabaikan. Namun demikian, tidak semua manusia terjerumus. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ada di antara mereka yang menyadari kesalahan dan kembali bertaubat. Hal ini menunjukkan bahwa pintu taubat tetap terbuka, meskipun kerusakan telah terjadi. Akan tetapi, sebagian lain tetap bertahan dalam kebiasaan buruk tersebut, sehingga penyimpangan berubah menjadi budaya yang diwariskan. Bagian ini menegaskan bahwa syaitan tidak bekerja dengan kekuatan, tetapi dengan pembiasaan. Ketika batas-batas dilonggarkan dan dosa dinormalisasi, masyarakat akan sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Dari sinilah kerusakan sosial mulai mengakar, bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena hilangnya penjagaan iman dan adab. Dengan demikian, musik, pandangan, dan zina dalam kisah ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian sebab akibat. Kisah ini memberikan peringatan awal bagi umat manusia bahwa menjaga lingkungan, adab pergaulan, dan kesadaran spiritual merupakan benteng utama dari kerusakan yang lebih besar.
Warisan Nabi Syith dan pelajaran akhir. Setelah berbagai penyimpangan mulai muncul di kalangan keturunan Qabil dan dampaknya meluas hingga mempengaruhi sebagian pengikut Nabi Syith, fase akhir kepemimpinan Nabi Syith alaihissalam menjadi sangat penting dalam sejarah manusia. Pada fase ini, peran Nabi Syith tidak hanya sebagai pembimbing umat, tetapi juga sebagai penjaga terakhir dari warisan kenabian yang langsung bersambung dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam athar-athar yang dinukil oleh para ulama tafsir disebutkan bahwa Nabi Syith menjalankan kepemimpinannya dengan penuh ketertiban. Ia memimpin dengan ilmu bukan kekuasaan, dan menekankan penjagaan tauhid serta pemisahan yang jelas antara ketaatan dan penyimpangan. Tidak terdapat riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Syith melegalkan atau membiarkan penyimpangan moral yang terjadi di lembah. Justru ia dan pengikutnya berusaha menjaga jarak sebagai bentuk perlindungan terhadap agama. Sebagian riwayat menyebutkan adanya konflik atau peperangan antara pengikut Nabi Syith dan keturunan Qabil. Riwayat-riwayat ini disampaikan oleh para ahli sejarah Islam awal, namun detailnya tidak memiliki penguatan nas yang tegas dari Al-Quran atau hadits sahih. Oleh karena itu, para ulama menyikapinya dengan kehati-hatian. Yang dapat ditegaskan adalah bahwa pertentangan antara kebenaran dan penyimpangan telah muncul sejak generasi awal manusia, baik dalam bentuk konflik terbuka maupun tegangan sosial. Dalam beberapa athar disebutkan bahwa sebagian dari keturunan Qabil akhirnya ditawan dan terasing, sementara sebagian lain terus hidup dalam penyimpangan hingga akhirnya punah. Namun rincian waktu, tempat dan teknis peristiwa ini tidak dijadikan pijakan utama. Fokus utama tetap pada ibrah bahwa penyimpangan yang dibiarkan akan membawa kehancuran, baik secara moral maupun sosial. Nabi Syith sendiri, setelah menyampaikan amanahnya, akhirnya wafat. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan secara rinci usia beliau atau peristiwa wafatnya. Namun para ulama sepakat bahwa beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, suhuf, dan sistem nilai yang kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putranya Anush, lalu kepada Kinan, kemudian Mahlalil, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sejarah para nabi. Pergantian kepemimpinan ini menunjukkan bahwa ilmu dan agama diwariskan melalui pembelajaran dan keteladanan, bukan semata-mata melalui garis keturunan. Setiap generasi memikul tanggung jawab yang sama untuk menjaga ajaran tauhid. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin jauhnya manusia dari sumber wahyu, pengaruh penyimpangan kembali menguat. Riwayat tentang suhuf Nabi Syith, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu, menjadi penegasan bahwa Allah telah menurunkan bimbingan yang cukup kepada manusia sejak awal. 50 suhuf yang dinisbatkan kepada Nabi Syith menunjukkan luasnya ajaran yang diberikan, meskipun tidak semuanya sampai kepada generasi setelahnya secara utuh. Hilangnya sebagian ilmu ini menjadi pelajaran bahwa ilmu yang tidak dijaga dan diamalkan akan hilang, meskipun pernah diturunkan oleh Allah. Pelajaran besar dari kisah Nabi Syith dan generasinya adalah bahwa kerusakan umat tidak terjadi karena ketiadaan kebenaran, tetapi karena pengabaian terhadap kebenaran yang sudah ada. Syaitan tidak menciptakan dosa baru, tetapi mengulang pola yang sama, melalaikan, membiasakan, lalu menormalisasi penyimpangan. Dari hasad, pembunuhan, tabarruj, hiburan melalaikan hingga perzinahan, semuanya berakar pada satu hal, yaitu melemahnya ketaatan kepada Allah. Kisah ini juga menegaskan bahwa keberadaan Nabi dan Wahyu merupakan nikmat besar yang menjaga umat dari kehancuran total. Ketika bimbingan itu dijauhkan, baik karena penolakan maupun kelalaian, manusia akan kembali mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, pelajaran utama dari warisan Nabi Syith adalah pentingnya menjaga agama, ilmu dan adab secara kolektif, bukan hanya sebagai individu. Sebagai penutup, kisah Nabi Syith alaihissalam bukan kisah tentang tokoh besar dengan mukjizat spektakuler, tetapi tentang penjagaan iman di tengah awal kerusakan manusia.
Ia mengajarkan bahwa istiqomah seringkali lebih berat daripada perubahan besar, namun justru itulah yang paling dibutuhkan umat di setiap zaman. Dari generasi pertama manusia hingga hari ini, hukum sebab akibat dalam ketaatan dan kemaksiatan tetap berlaku, dan Allah tidak mengubah sunnahnya. Dengan demikian, rangkaian kisah ini menjadi pengingat bahwa sejarah manusia sejak awal telah diwarnai oleh pilihan, mengikuti wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Pilihan itulah yang menentukan keselamatan atau kehancuran, baik bagi individu maupun masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.